Kerugian negara mencapai Rp269.500.000, ucap Bondan, Selasa, 6 Mei 2025. Bantuannya itu dalam bentuk uang atau langsung barang? Langsung sapi, Pak. Langsung sapi berapa itu? 20. Dengan nilai? Saya tahu. Jumlahnya 20 itu. 20 aja. Dokumen-dokumen yang digunakan oleh tersangka untuk mendapatkan dana hibah, mulai dari proposal yang diajukan, kemudian tahapan pelaksanaan verifikasi, kemudian aturan-aturan yang digunakan, terus anggaran pengadaannya, serta dokumen barang, mulai dari serah terima barang, kemudian kan itu tingkat lokal kabupaten kan, ya ditindaki. Nanti aku minta dirjennya telepon Polres kan, tingkat kabupaten, iya. Kabupaten apa sih? Karanganyar. Iya, Polresnya tangkap, titik. Nggak usah pengawasan, ditangkap dulu, nanti diselesaikan. Sebagai informasi, dalam kasus dugaan korupsi yang kini ditangani oleh pihak kepolisian Polres Karanganyar, para pelaku diduga bermodus memalsukan dokumen hibah dan merekayasa keberadaan kelompok ternak fiktif untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, setelah bantuan diterima, 11 ekor sapi diduga dijual, 7 ekor disewakan, dan 2 sapi lainnya dilaporkan mati. Kasus ini mulai terungkap setelah ada laporan dari masyarakat dan ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh polisi. Hingga saat ini, Polres Karanganyar telah menetapkan seorang laki-laki, TM berusia 43 tahun, warga desa Seroyo Jaten, sebagai tersangka dan masih terus dilakukan pengembangan. Bahwa ada oknum di Kabupaten Karanganyar, tepatnya di Jaten, Seroyo, telah menggelapkan dana hibah bantuan sapi yang senilai 20 ekor. Rumor dari masyarakat sekitar dan warga-warga dan juga dari media sosial kalau ada korupsi atau penggelapan sapi hibah di masyarakat Seroyo. Beberapa warga yang seharusnya layak menerima justru tidak mendapatkannya. Sementara ada yang kurang memenuhi syarat tetapi malah mendapatkan hibah. Jejak sapi yang hilang membongkar kasus penggelapan hibah di Desa Seroyo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lawu, masyarakat menggantungkan hidup dari alam. Namun, di balik kesejukan pagi, tersimpan kisah tentang hilangnya kepercayaan dan janji yang tak ditepati. Pada bulan April tahun 2025, pemerintah mengalokasikan dana hibah untuk mendukung peternak kecil di berbagai desa termasuk Desa Seroyo. Sebanyak 20 ekor sapi dianggarkan untuk kelompok tani ternak di desa ini. Warga penerima hibah mempertanyakan keberadaan sapi yang dijanjikan. Dampaknya cukup baik bagi yang menerima karena bisa membantu ekonomi keluarga. Tapi di sisi lain ada juga yang merasa kecewa karena merasa tidak diperhatikan dalam pembagian hibah tersebut.
para korupsi, para koruptor, para pemakan uang rakyat itu harus dihukum yang seberat-beratnya. Dari masyarakat itu kan kecewa toh Mbak. Iya. Karena apa? Karena dampaknya ya tidak percaya kepada pemerintahan. Ya kalau bantuan nggak sampai ke masyarakat, ya tentunya merugikan. Seharusnya itu bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian, tapi dengan adanya oknum itu, makanya bantuan juga nggak sampai, makanya ya sangat merugikan masyarakat. Harapan masyarakat itu ada undang-undang yang berat untuk para korupsi, para koruptor, para pemakan uang rakyat itu harus dihukum yang seberat-beratnya, Mbak. Ya pemerintah harus mengawal bantuan itu dari pusat sampai ke masyarakat, harus dikawal biar aman. Harapannya yaitu dari pihak pemerintah meng-cross check ke bawah bahwasanya bantuan itu harus benar, bukan hanya formalitas itu loh, yang formulirnya ke atas terus langsung dikasih kan. Saya berharap kedepannya ada transparansi dan pendapatan yang lebih akurat serta melibatkan masyarakat secara langsung agar pembagian lebih adil dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Investigasi warga dan LSM menemukan dugaan penggelapan. Dokumen menunjukkan 20 ekor sapi telah dicairkan dan didistribusikan. Namun, di lapangan hanya sebagian kecil yang terlihat. Menurut Bapak, apa itu definisi dan ketentuan hukum mengenai hibah dalam konteks hukum Indonesia? Nah, kalau hibahnya sendiri, basic hibah itu munculnya di KUH Perdata. Singkat ceritanya itu pemberian cuma-cuma, tidak mengikat. Tapi untuk kasus ini, karena konteksnya adalah muncul tindakan pidana menggelapkan bantuan dari pemerintah, yaitu sapi kurban, nantinya dikategorisasi sebagai tindakan perbuatan pidana yang bila saya lihat kasusnya ini tuh dia memakai dasar hukum undang-undang korupsi tipikor karena memunculkan nilai kerugian negara sebagai imbas dari sapinya tidak tersalurkan dengan baik kepada masyarakat seperti itu. Ketika kasus ini muncul sebagai suatu tindakan merugikan keuangan negara, mereka memakai pasal korupsi. Jadi bukan korupsi korupsi sapinya mungkin itu outputnya, dalam arti entah itu uangnya atau misalkan sapinya hilang kemana, misalkan digelapkan atau misalkan dijual kepada pihak yang tidak diberi wewenang, di petunjuk teknis atau juga juridis kemana sapi ini disalurkan ke masyarakatnya kayak gitu. Lalu pelanggaran jelas karena kita berbicara pidana, ada tipikor yang mengadres tindakan tersebut oleh kepolisian. Namun ini pun kan kalau izin saya itu masih proses hukum ya, jadi belum ada putusan inkrah, masih penyidikan, mungkin baru ke kejaksaan. Pasalnya lebih spesifik bisa kita lihat saat persidangan, saat tuntutan dakwaan jaksa seperti itu. Kepercayaan masyarakat kepada aparat desa khususnya karena beliau kan terdakwanya adalah orang desa, orang yang bekerja di pedesa, mungkin akan menimbulkan suatu mosi kelak baik dari pemerintahan berjalan maupun selanjutnya untuk hati-hati seperti itu mengelola berbagai bantuan yang diberikan pemerintah kepada desa seperti itu. Karena pidana itu cukup rigid, pidana itu kadang untuk kasus desa seperti itu muncul kemungkinan antara mereka yang memang memanfaatkan momen untuk memperkaya diri sendiri atau misalkan masuk ke kantong, itu jelas masuk ke korupsi segala macam, bisa dilihat unsurnya di pasal tipikor. Tapi kalau misalkan memang ada beberapa kejadian seperti penggunaan nota kosong, karena saya pernah masuk persidangan tuh ada kades yang dia tuh memang tidak masuk mengambil manfaat dari uang tersebut, namun
melampaui regulasi yang kalau di kita tuh biasanya tuh disebut sebagai maladministrasi. Jadi kayak dokumennya nggak ada dibikin ada, serta merta tuh untuk membuat lebih tertib administrasi, namun tidak ada di juknisnya, tidak ada dijelaskan dari penyuluhnya seperti itu. Jadi ada miskomunikasi yang pada akhirnya muncul dugaan tindak pidana tersebut karena ketidakseragaman pemahaman antara desa dan penyuluhan dari kabupaten mengenai bagaimana bantuan ini, baik itu di SAPI maupun anggaran segala macam yang harusnya dipakai oleh masyarakat seperti itu. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Wida. Kebetulan saya sendiri dengan Bu Wida sebagai tim teknis pendamping kegiatan itu di tingkat kabupaten. Terkait dengan kegiatan itu adalah kegiatan yang sebenarnya itu kegiatan yang langsung dari kegiatan pusat dari Kementerian Pertanian. Leadingnya adalah Balai Inseminasi Buatan Lembang, Bandung. Untuk kegiatan yaitu penyerahan bantuan hibah barang kepada kelompok ternak, namanya kelompok ternak maju terus, alamatnya Desa Kasak, Seroyo, Jaten kalau nggak salah ya. Nah, terkait dengan kegiatan itu, pelaksanaan kegiatan itu di tahun 2021. Secara teknis, kami di Dinas Pertanian ini hanya sebagai pendamping kegiatan teknis. Terkait dengan penunjukan, penentuan kelompok, dari mulai verifikasi sampai dengan proses lebih lanjut itu yang melakukan dari pusat, dari kementerian. Kami di kabupaten hanya sebatas mendampingi ya, sampai dengan finalnya sapi diserahkan atau di drop sebanyak 20 ekor ternak sapi di kelompok tersebut. Pada waktu penyerahan atau pengedropan juga langsung dilakukan oleh Balai Inseminasi Buatan Lembang, dalam hal ini adalah dari kementerian, langsung diserahkan jumlahnya 20 ekor. Sudah melalui proses verifikasi, pembinaan dan pengarahan dari kelompok. Sudah berjalan. Di awal-awal kegiatan setelah dicek, setelah diserahkan, kita melakukan pembinaan, melakukan pengarahan kepada kelompok supaya dipelihara, dikembangkan dengan baik. Sudah ada seperti itu. Tapi terkait dengan laporan kegiatan oleh kelompok langsung dilaporkan ke kementerian atau dilaporkan ke pusat. Dan berjalannya dengan waktu, harapan kita kelompok juga bisa berkembang, bisa maju, bisa memanfaatkan bantuan yang diserahkan oleh pemerintah. Kita tahu ketika ada masalah itu di awal tahun 2024. Ya, ada laporan dari masyarakat melalui Polres Karanganyar yang akhirnya Polres Karanganyar memanggil dinas untuk dimintai keterangan terkait dengan adanya laporan dari masyarakat tersebut. Kami dari dinas selaku tim teknis juga dimintai keterangan ke Polres terkait laporan tersebut. Sudah kita laporkan ke Polres melalui Reskrim terkait kegiatan yang kita lakukan adanya kelompok penerima manfaat tersebut. Dan sampai dengan saat ini baru berproses. Itu yang bisa kami sampaikan terkait adanya pemberitaan yang mungkin adik-adik akhirnya mengambil judul kegiatan dasarnya dari pemberitaan media sosial itu ya. Jadi dinas hanya sebatas pendampingan teknis. Semuanya terkait penunjukan kelompok, verifikasi dan pembelanjaan itu dilakukan oleh pusat. Ya.
Itu aja yang bisa kami sampaikan terkait dengan kegiatan tersebut. Terima kasih. Perkembangan terbaru dari kasus di dana hibah di Desa Seroyo itu gimana Pak? Dan apa masih dalam status penyelidikan atau sudah berada ke tahap penyidikan? Untuk saat ini kami dari Kepolisian Satreskrim Polres Karanganyar untuk posisi kasus dalam penanganan tindak pidana korupsi hibah sapi dari Kementerian Pertanian dari pusat ini kan yang diterima oleh salah satu kelompok ternak di daerah Seroyo sudah lakukan penyidikan, yang mana sudah kita limpahkan juga berkas-berkasnya ke penuntut umum yaitu kejaksaan. Itu tahap 1, itu istilahnya tahap 1 sudah kita limpahkan berkas dan oleh penuntut umum sudah dinyatakan P21, berkas dinyatakan lengkap. Dan untuk saat ini kita menunggu koordinasi dengan jaksa atau penuntut umumnya untuk dilakukan tahap 2. Tahap 2 itu apa? Tahap 2 itu pelimpahan tersangka dan barang bukti. Jadi posisinya kita menunggu untuk tahap 2-nya. Siapa aja pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini dan perannya apa? Ya, untuk hasil penyidikan dari kami ini yang menjadi tersangka itu kan kelompok ternaknya, karena dia yang mengajukan bantuan itu dengan beberapa anggota, yang mana dalam prosesnya setelah menerima bantuan itu dikuasai sendiri oleh ketua kelompok, dikelola sendiri oleh ketua kelompoknya itu, sehingga itu kan memperkaya diri sendiri, jadi tidak melibatkan dengan anggotanya. Mungkin itu. Sejauh mana langkah hukum yang diambil terkait perkembangan dalam penyelesaian kasus hibah sapi di Desa Seroyo? Untuk sejauh mananya ini itu kita nunggu apa itu tahap 2-nya terkait dengan pelimpahan tersangka dan barang bukti, nanti untuk segera diproses persidangan oleh penuntut umum yaitu kejaksaan. Jadi tetap nanti proses tetap berlanjut sampai di sidang pengadilan. Baik Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. dengan barang bukti dokumen proposal, surat-surat bukti transaksi jual beli sapi yang dihibahkan oleh pemerintah. Akibat perbuatannya, tersangka TM terancam pidana primer pasal 2 ayat 1, CO pasal 18, subsider pasal 30, CO pasal 18, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Bagi warga, ini bukan sekedar soal sapi. Ini soal harapan yang sirna. Kasus sapi yang hilang di Desa Sroyo menjadi pelajaran penting. Transparansi dan pengawasan adalah kunci dalam setiap program bantuan. Masyarakat berhak keadilan ditegakkan agar kepercayaan tak lagi ternoda.